109. Tas pink Barbie. Waduh! Apa katanya? Mau ke sini. Baby cepat meringkas semua barangnya. Ia harus pergi. Di-mails banget. Belum seminggu, tapi udah disamperin. Tapi begitu ia sudah berganti baju, berkaus kaki, dan berjilbab. Dan memasukkan dompet plus tabletnya di tas sekolahnya waktu zaman SD dulu. Iya. Bener. SD dong. Dan masih ada. Soalnya waktu beli tas itu, pas dia kelas 6 SD cuma dipakai setahun. Ya masih bisalah dipakai lagi. Yang jadi masalah adalah gambarnya yang Barbie. Tahu kan? Tas SD gambar Barbie kayak apaan? Udah gak usah dibayangin. Malu sendiri mikirnya, Baby berhenti tiba-tiba. Lah bukannya bagus ya? Dia peduli. Tapi secara mental, Baby masih belum siap bertemu dengan Mas Hamad. Emosinya masih meradang. Belum sembuh permanen. Elah, jauh mah dibilang sembuh permanen, disuruh berobat jalan aja gak bisa. Ia tetap dengan keputusannya, sudah siap semua. Ia menuliskan pesan di secari kertas. Ia harus cepat keluar dari sini. Ia menulis pesan kepada sang ayah menjelaskan kenapa dan kemana ia pergi. Iya. Bung dikit gak apalah. Selesai. Lalu Baby mikir. Kok repot? Dia tahu tempat ini juga enggak kok. Batinnya. Kini Baby duduk, lebih tenang, dan kini bisa berpikir lebih jernih. Ia mengirim pesan ke Dijah. Jah, kan dia gak tahu rumah ayahku. Tahu. Udah 2 apa 3 kali ia ke sana. Balasan Dijah itu terkirim 2 menit setelah pesan Baby kirim ke sahabatnya itu. Loh, berarti dia tahu dong, kalau aku di rumah ayah. Tahu dari mana dia? Apa ada GPS yang terpasang? Parno sendiri. Dan akhirnya Baby memutuskan untuk kos. Budal secepatnya. Semakin cepat semakin baik. Pokoknya budal jalan. Baru ia buka pintu. Niatannya untuk kaburkan. Tapi langsung ia tutup lagi. Wata! Betapa kagetnya dia. Karena di depan rumah ayahnya sudah berdiri Hamad dengan kopernya. Dan tatapan matanya pas banget lurus ke arahnya. Keget. Ketangkap basah. Pakai banget. Baby menutup dan mengunci pintu. Ia berusaha meredakan jantungnya yang sudah jumpalitan karena kaget. Kok bisa ada penampakan begitu? Apa itu halusinasi ya? Apa karena beban pikiran dan dia yang dilanda stres? Gitu. Misalnya, pikirannya kacau. Plus, baru dia mau menenangkan jantung dan pikirannya ia kembali dibuat kaget. Tok, tok, tok. Baby, buka pintunya. Ucap pria itu tegas. Hidi. Baby langsung ngabur meninggalkan ruang tamu yang ala kadarnya itu. Selama ini ia tidur di dalam kamar. Sementara sang ayah tidur di kamar yang lebih kecil. Memang kontrakan ini ada 2 kamar. Baby bersembunyi di dalam kamarnya. Tapi suara ketukan pintu itu mana bisa buat dia tenang dan tidur. Bobo ciang manis manja. Gitu? Kagak bisa. Yang ada setiap kali diketuk pintu itu dia kaget dan megangin dadanya. Jantungan bisa. Akhirnya dia punya ide. Dia mendekati ruang tamu lagi. Dan bahkan dari sini, bayangan besar Hamad sudah terlihat ada di depan pintu. Gak capek apa dia ngetuk pintu gitu terus. Hish. Tok. Tok. Assalamualaikum. Baby buka pintunya. Gak ada orang. Balas Baby berteriak dengan suara yang dibuat beda. Dia berpikir kalau dia jawab begini kan akan pergi orangnya. Ya gak sih? Lalu Baby lemas. Mengetuk kepalanya sendiri. Dan dia duduk di lantai. Kok bego kebangetan sih, Beb? Oneng banget jadi orang. Kan dia tadi udah ngeliat aku. Keluhnya membatin sendiri. Kini tak ada pilihan lain. Mending tidur sambil nutupin kuping. Apa katanya? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi masa Mas Hamad anjing nenegram sih? Gak dong. Taulah. Tidur. Baby memutuskan mencoba tidur dengan kepala ditutupi bantal. Merem aja. Antara juga tidur sendiri. Lama-lama, ia tak bisa tidur sama sekali, lalu setengah jam setelahnya ia mendengar suara pintu dibuka. Lah kok? Baby bangun.
Mendelik kaget. Kok bisa? Masuk. Masuk nak. Aduh. Lama ya nungguin bapak. Si baby palingan tidur. Biasanya dia tidur sih. Hehehe. Duduk dulu nak. Ucap ayahnya. Aduh, ini akibat si ayah gak di briefing sini. Jadinya begini. Aduh. Payah. Baby yang galau. Milih pura-pura tidur aja. Ada gak sih orang tidur seharian sampai pagi? Palingan dikira pingsan. Ah, bodoh ah. Ia berbaring dan menutup kepalanya dengan selimut. Moga-moga aja si ayah gak maksa banguninnya. Feelingnya benar. Sang ayah masuk ke dalam kamar dan menggoyang tubuh baby. Baby bergeming. Ia tetap diam. Akting tidur, pingsan atau apapun itu. Sang ayah berhenti menggoyang tubuhnya. Duh, nih anak kalau tidur kayak orang pingsan lagi. Keluh sang ayah sedikit kencang. Lalu baby merasakan sang ayah menjauh dan pergi dari kamarnya. Babinya tidur nak. Bisa masuk aja. Pasti capek ya. Abis dari Jakarta katanya baby. Iya benar. Tanya si ayah model detektif aja. Aduh. Ampun dah si ayah. Apa semua makhluk bernama lelaki itu emang dilahirkan dengan sisi sensitif yang langka ya? Kok gak bisa deteksi sih? Si ayah. Anaknya datang tiba-tiba. Tapi salahnya baby sendiri sih. Gak bilang. Tahu deh. Baby bisa tidur. Hilih. Jangan mimpi. Boro-boro. Gak bakal bisa tidur dia. Ada pria itu masuk ke dalam kamarnya dan baby bisa merasakan ada barang yang diletakkan di sekitar kamar ini. Ya walau gak sekecil kamar sang ayah. Kamar petakan gimana sih? Ya tetap aja kecil. Bahkan sesekali Hamad bergerak dan menyentuh tubuh baby yang berbaring. Ya jempolnya baby lah kesenggol sampai tangannya. Ini sengaja apa emang badannya dia yang kegedean? Atau kamar ini yang kekecilan buat dia? Yang tadinya akting tidur, berujung baby ketiduran beneran. Perpaduan antara bawaan dari orok. Kalau udah kenyang ceti ngantuk, plus gabungan dari kepepet. Ya dia bisa apa lagi selain tidur? Ia terbangun dengan sedikit kaget. Tapi cepat menutup kembali matanya. Ia mendengar suara obrolan di depan. Sang ayah sama Hamad. Dia lagi halangan. Jeti biarin aja. Dari kemarin dia bilang badannya capek semua. Sudah dibilang suruh pijet tapi gak mau. Mumpung bisa tidur lama. Dibiarin aja ya nah Hamad. Bagaimana perjalanannya ke Jakarta? Kenapa sih baby gak mau ke sana ya? Padahal dari kecil anak itu senang pergi-pergi. Ayah gak sempat bawa dia ke Jakarta. Gak pernah jadinya. Seharusnya dia ikut tuh. Senang dia pasti. Celep. Si ayah napa semi kerkel begitu sih? Iya ya. Baru selesai rapatnya. Jeti sedikit lebih lama dari rencana. Oh ya. Saya kira malah kamu baru nyusul setelah semingguan lebih. Baby bilangnya kamu di Jakarta seminggu. Iya. Seminggu ya. Nah iya. Bebinya aja baru berapa hari di sini. Oh, gitu ya ya. Ya kebetulan aja. Jadwalnya sekarang gitu. Hamad sepertinya mulai paham. Kalau baby Barbie Kara sedikit dipoles ke orang tuanya. Jadi dia ikutan aja. Gini nak Hamad. Anaknya ayah itu, baby. Satu-satunya milik ayah. Gak ada lagi keluarga ayah selain dia. Ayah percayakan anak itu kepada Hamad. Dengan harapan bisa dididik, dibimbing dan disayangi. Alhamdulillah. Ada banyak perubahannya. Baby Jeti lebih dewasa. Lebih. Ya banyaklah perubahannya. Bahkan bisa masak. Walau hanya masak telur. Hehehe. Baby hanya menepuk jidatnya. Si ayah pakai kerkel. Ampun. Apa gak mending diusir aja apa itu orang? Gimana cara ngode si ayah biar Hamad diusir ya? Saya masih banyak kurangnya ya. Maafin Hamad. Insya Allah Hamad akan berusaha lebih baik lagi. Minta maaf untuk sebelumnya. Hamad banyak salah. Ucapannya itu membuat baby membuka matanya. Tumben. Baru kali ini dia mengaku salah. Dan seperti sangat menyesal gitu. Si ayah bukannya bertanya. Salah apaan gitu kek? Biar jelas. Malah ketawa. Aduh. Hahaha. Saya juga kenal dengan anak saya.
Baby itu agak unik. Tapi dia itu punya banyak kelebihan lain yang orang lain anggap sepele. Tapi menurut ayah itu luar biasa nilainya. Dia itu loyal. Loyal sekali sama orang yang dia sayang. Makanya dari kecil sudah diwanti-wanti dia nggak boleh dekat dengan pria. Nggak boleh pacaran. Lah dia itu terlalu setia. Sama Dijah itu. Mereka berteman itu sudah lama sekali. Baby itu sampai didu karena ajakan temannya ya karena dia loyal. Masalahnya dia loyal sama orang yang salah. Makanya begitu. Ayah dengar lagi, dia suka melukis. Sampai masuk jurusan lukis sekarang. Anaknya ayah itu cerdas dari sudut pandang lain. Bukan secara akademis tapi di bidang yang lain rupanya. Alhamdulillah dia sudah suka dengan apa yang ia kerjakan. Iya ya. Sekarang baby sedang cuti. Nanti akan lanjut lagi kuliahnya. Balas Hamad lagi. Baby hanya duduk, mengambil air putih yang ada di nakas, menghabiskannya sekali teguk. Haus. Lah kok ada air ya di kamar? Padahal sebelumnya dia gak naruh air sama sekali. Baby yang duduk di kasurnya melihat ke sekeliling. Ada satu koper dan satu tas cincin. Ini barang yang ia bawa dari Jakarta. Jadi dia gak pulang sama sekali. Di belakang pintu ada beberapa jaket Hamad digantung di sana. Ada 2 jaket. Beh, banyak bener. Banyak-banyakin cucian aja. Baby yang masih menatap kesal ke arah jaket baru nyadar kalau obrolan sudah berhenti dari tadi. Dan pintu dibuka. Dia kelabakan. Ini mau gimana? Mau akting tidur lagi udah gak memungkinkan. Ah taulah. Mau keluar aja. Bilang aja mau kemana gitu. Toh bajuku ada di luar. Batin baby. Ia ingat jelas si tas Barbie yang sudah berisi barangnya itu ada di ruang tamu. Tinggal pamit ayah. Lalu kabur. Beres. Walau kabur-kaburan ini bukan hobi yang baik. Tapi gimana lagi, iya kan? Hamad sudah masuk dan ia cepat menutup pintu. Menghalanginya dengan tubuhnya. Saat baby mau berdiri, dan hal ini membuat baby merengut, duduk lagi. Cari ide. Saya mau bicara sama kamu baby. Ucap Hamad tegas. Baby bisa mendengar suara kunci kamar. Ceklek, berarti benar. Kuncinya digeser. Ia takkan bisa kabur kalau pintunya dihalangi pria ini. Baby melirik ke arah jendela. Kecuali dia tikus atau anak kucing, baru bisa ia keluar lewat jendela. Di kamar ini, jendelanya ada teralisnya. Jadi sama sekali tak mumpuni untuk manusia seperti baby bisa menerobos. Atau lewat kamar mandi ya? Kayaknya kamar mandinya nggak ada teralisnya. Ide kabur dari kamar mandi itu langsung terpatahkan saat baby menganalisa realita. Kabur dari sini aja nggak bisa. Apalagi ke kamar mandi. Kalau bisa keluar dari sini, kan bisa keluar lewat pintu keluar biasa. Ngapain pakai nyerobos dari jendela kamar mandi juga? Baby, aku nggak mau bicara. Itu balasan baby. Ia sedang tak mau diganggu. Apa dia nggak paham? Perempuan itu butuh waktu sendiri. Merenung dan menetralkan lagi hatinya yang sudah tersakiti. Ini baru berapa hari. Dia masih belum bisa hilang kesalnya dengan sang suami. Udah dikonfrontasi. Apa salah aku, Beb? Aku ini hanya gak mau. Istriku, milikku itu disentuh oleh orang lain. Apa itu salah? Kamu itu hak aku. Dan aku gak rela milikku disentuh orang lain. Konsep seperti ini masa kamu gak paham? Seharusnya kamu harusnya marah kalau saya nggak bereaksi seperti itu. Beberapa hari lalu. Bayangkan juga. Kamu sudah buat seisi penginapan itu melihat kamu basah kuyup. Lalu pria itu melakukan napas buatan. Ditontonlah. Bayangkan malunya saya. Ucapannya penuh penekanan. Baby mengembuskan napas panjang. Ia berdiri. Kini ia berdiri tegak di depan sang suami yang tiba-tiba ngeselinnya kumat. Ada gak sih? Jamu tolak ngeselin buat ngobatin dia ini. Heran. Pak Ustadz Hamad. Maaf ya. 1. Saya itu hampir mati. Apa isi mengenai keadaan darurat? Hidup mati. Apa ada orang mau mati karena gak bisa napas? Terus mau dibiarin aja karena bukan mahramnya? Gak mau disentuh gitu? Apa mesti nyari perempuan dulu yang bisa CPR?
Kalau orangnya keburu mati gimana? Apa? Hidup matinya orang itu gak masalah ya buat Pak Ustadz. Apalagi saya. Saya mah bukan siapa-siapa. Ustazah bukan. Anak kiai juga bukan. Sepele palingan ya. Baby ngegas. Dia mengucapkan semua itu dengan penuh penekanan. Tapi tidak dengan suara keras. Ia kasihan dengan sang ayah kalau sampai tahu rumah tangga anaknya sedang dalam masalah. 2. Gak ada di dunia ini yang milik kamu. Termasuk saya. Gak ada yang memiliki saya. Semua di dunia ini hak pakai. Bukan hak milik. Siapa pemilik saya? Tuhan. Bukan kamu. Bukan ayah saya. Bukan guru saya. Bukan pemerintah. Bukan ibu saya. Gak ada. Yang memiliki saya itu Tuhan. Jeti. Gak usah merasa memiliki sampai segitunya. Kalau Pak Ustadz malu. Lah ngapain ada di sini? Pulang aja sana. Lanjut baby sarkas. Hamad mengusap wajahnya kasar. Dia seperti bingung mau bilang apa lagi. Tapi kamu sama pria itu ada hubungan kan? Kalian ketemu lebih dari 2 kali. Dia sendiri yang bilang. Kalian ada sesuatu. Kan wajar. Saya sebagai suami kamu marah baby. Oh iya. Ketemu. Lebih dari 2 kali. Pertama ketemu di kolam renang. Dia berenang aku melukis. 2. Di warung. Aku jalan dia jalan juga. Gak gandengan dan gak ngobrol juga. Oh iya. Aku ketemu satpam penginapan itu juga lebih dari 2 kali. Kok gak dibahas? Malah aku kalau sama si satpam ngobrol lama. Nanya warung. Nanya arah dan nanya banyak hal. Kenapa gak dibahas sekalian? Udahlah. Capek. Jangan cari masalah deh. Ayahku itu udah lama gak ngeliat anaknya. Jangan bikin orang tuaku tambah sedih dan susah. Itu saja ucapan baby dan dia berhasil meliuk dan membuka pintu. Dengan kegesitannya, ia bisa mendorong Hamad dan membuka kunci kamar itu. Dia minta maaf kek. Dia minta aku pulang kek. Gak akan segampang itu. Enak aja. Batin baby. Dia mengambil tas Barbie dan keluar dari rumah. Mumpung belum maghrib. Dia akan kemana gitu. Refreshing walau di kampung. Meskipun gak ada alun-alun. Atau taman asri yang estetik. Dia bisa nongkrong di pinggir sawah. Menikmati indahnya mentari yang turun dari singgasananya sambil beli kopi di pinggiran sawah yang cuma 2.000-an. Sedap. Indah dan sensasinya mirip-miriplah dengan minum kopi di cafe mahal pinggir pantai. Yang jelas baby tak mau ada di ruangan yang sama dengan sang suami. Ia tahu di mana letak sawah yang paling mudah dijangkau. Tempat duduk estetik dan tukang kopi paling ramah dan racikannya paling pas. Gak kemanisan. Ia berjalan menuju lapa yang ia incar. Di bawah pohon kresen yang sedang berbuah. Ya rejeki kalau tuh buah-buah merah kecil itu bisa jatuh dan bisa dimakan. Bayangin dong. Perempuan bergamis dengan bergoh. Dan jalan ke sawah pakai tas gambar Barbie. Untungnya. Ada banyak orang yang mengenali baby. Kalau enggak dia udah diteriakin orgil. Ia sudah duduk. Dan menikmati kopi hitam manis. Memandang sore yang semakin oranye. Dia tidak sendiri. Ada banyak pemuda-pemudi yang melakukan ini. Ya ini street style-nya anak kampung sini. Gaya ala kadarnya. Kan intinya sunset. Ngopi. Estetik sama rasa kopinya kan sama aja. Ia menyeruput kopi dan mendesah panjang. Kalau saja waktu bisa dihentikan. Dan ia bisa menikmati momen ini lebih lama. Andai saja. Ia tak tahu ada orang yang duduk di sampingnya. Dan sama-sama memegang segelas kopi dari gelas karton. Sama-sama kopi hitam. Dan pria itu duduk di samping si tas Barbie milik baby. Beb, aku minta maaf. Ucapnya pelan. Baby tak menoleh. Matanya masih memandang keindahan di kejauhan matanya. Ia tak mau teralih. Tak mau. Sama sekali. Keindahan ini mau ia telan bulat-bulat. Tak mau ia selipkan dengan rasa sakit hati atau sedih. Nanti saja kalau dia mau bicara. Saat ini ia merasa tenang dan damai. Menyaksikan indahnya sang kuasa menciptakan bumi dan matahari. Berotasi dengan indah. Syahdu. Gak dijawab. Aku dimaafin apa enggak? Tanya pria itu lagi. Maksa bet.
Udah dicuekin masih aja. Jangan noleh Beb. Indah. Nikmati indah di depan matamu. Jangan noleh dan kembali marah. Jangan. Ucapnya pada dirinya sendiri. Sedikit ketenangannya berkurang karena ucapan pria di sampingnya. Ia sudah tahu siapa gerangan pria itu. Ya tak lain adalah suaminya. Baby bisa merasakan tas Barbie-nya bergerak. Lalu dari ekor matanya ia melihat, Heyman mengangkat tas itu. Dan menghadapkan gambar Barbie ala bocil itu ke wajahnya. Majikan kamu kalau ngambek lama ya. Dikasih apaan biar gak ngambek lagi? Cilok? Apa coklat? Es krim? Atau rujak manis? Ayam geprek? Apa ayam bakar? Dia bertanya si tas Barbie. Aja Gail. Udah ketularan sabenenegram apa nih orang ya? Tahu ah. Mamoh. Aku gak mau nengok. Apa perlu aku belikan perhiasan? Emas permata dan tas branded. Demi luruhnya hati istriku yang tercinta ya. Barbie. Kira-kira majikan kamu itu sukanya apa sih? Apa dikasih bunga ya? Cincin berlian 1 kilo. Apa gelang emas berenten? Atau mungkin kalung dengan liontin batu berwarna ungu? Dia kembali bertanya dengan si tas pink Barbie. Fix ini orang lagi gangguan. Dikira aku emas berjalan apa ya? Toko emas? Gitu. Baby yang sudah merasa kedamaiannya terganggu, plus kopinya sudah habis. Akhirnya berdiri, ia menoleh dengan tatapan kesal ke arah pria itu. Yang sedang mendongak. Memandang ke arahnya dengan senyum kecil. Baby menarik tas Barbie-nya. Dan beralih pergi. Ia sempat mendumal dan Hamat mendengarnya. Liontin ungu. Dikira aku Thanos apa? Hish.